Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 57, 58 dan 59 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Episode 57 Pesta Barbecue di Neraka. Ketika mendengar itu, Benyamin merasa semakin cemas. Dia takut jika Dewa Perang mengenalnya sebagai dalang di balik penyerangan terhadap Jody kemarin. Dia takut dugaannya tentang Anto yang membongkar identitasnya yang menyewa 4 orang untuk memukuli Jody benar. Namun dia berusaha untuk tetap tenang walaupun suasana hati tidak bisa dibohongi. Setidaknya dia sudah mencoba. Dewa Perang, sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Suatu kehormatan bagiku bisa dikenal olehmu, ucap Benyamin dengan senyum lebar merekah di wajahnya. Kemudian Benyamin mengeluarkan tangannya untuk mengajak Lang berjabat tangan sambil berkata, "Aku harap kondisimu dalam keadaan baik." Lang tersenyum dan meraih tangan yang diulurkan oleh Benyamin itu. Lalu dia berkata, "Kondisiku semakin hari semakin baik. Kekuatanku juga sudah mulai pulih dan mungkin saat ini aku sudah bisa melawan 1 batalion seorang diri dengan tangan kosong." Hahaha, Lang sengaja mengatakan hal itu sebagai bentuk syok terapi kepada Benyamin. Siapa yang tidak langsung down nyarinya ketika mendengar seorang dewa perang mengatakan jika kondisinya sudah mulai membaik dan bisa melawan 1 batalion dengan seorang diri dengan tangan kosong pula. Benyamin merekahkan senyumannya dengan sangat terpaksa. Dia tidak mau terlihat lemah dan terlihat takut saat ini. Pasalnya jika dia menunjukkan perasaan hati yang sebenarnya, maka terbongkar sudah sandiwara yang sudah dia mainkan sejak tadi. Ada perlu apa? Dewa Perang datang ke sini. Apa yang bertemu dengan seseorang? Butuh pengawal atau tidak? Jika butuh, aku akan mengawalmu, tanya Benyamin. Lang tersenyum merespon pertanyaan yang dilontarkan oleh Benyamin. Dia pun kemudian menjawab, "Aku ke sini sengaja untuk bertemu dengan seseorang yang sudah berani macam-macam denganku." Benyamin menelan salivanya. Dia jadi merasa jika yang dikatakan oleh Lang adalah mengenai dirinya. Namun walau begitu, dia tidak mau terburu-buru menyimpulkan itu dengan sendiri. "Apa yang kamu katakan? Memangnya ada yang berani denganmu?" tanya Benyamin dengan memasang wajah yang polos. Ingin sekali dia langsung mengamuk saat ini dan menghajar Benyamin hingga pria itu mati. Tapi dia teringat kembali dengan misi yang saat ini dia jalani, yaitu menyembunyikan diri jangan sampai membuat diri mencolok sehingga musuh dapat mengetahui jika Dewa Perang telah kembali. Lang melangkah maju. Lalu dia berkata, "Jangan berpura-pura bodoh. Aku sudah mengetahui segalanya. Jadi tunggu saja hukuman yang akan kamu dapat. Setelah kamu dipecat dari militer aku akan menguliti tubuhmu sampai kamu meregang nyawa." Benyamin amat terkejut, ternyata dugaan yang benar jika Lang mengetahui jika dirinya lah yang sudah menyuruh Anto dan teman-temannya untuk memberi pelajaran kepada Jody agar berhenti berbicara tentang kasus pencurian dan penjualan senjata militer. Pria itu berpikir dia diam atau melawan hasil akhirnya akan tetap sama. Lagi pula saat ini dan dia adalah seorang kapten di militer dan memiliki atasan yang merupakan komandan distrik militer, Kolonel Franky yang pastinya memiliki pasukan besar. Melawan 1 orang bukankah itu akan berjalan dengan mudah? Benyamin tersenyum. Lalu dia berkata, "Jangan karena kamu adalah seorang dewa perang, membuatmu dapat mengancamku seperti itu. Ingat, di sini. Pada saat ini, aku memiliki kendali atas pasukan militer. Sedangkan kamu, hanya mengandalkan dirimu sendiri karena kamu masih harus menyembunyikan identitas." Lang tidak menduga jika Benyamin akan menantangnya seperti ini. Dia mengira jika Benyamin akan diam dan memilih untuk kabur dari sana untuk kembali ke markas Kodim. "Oh ya, wah, hebat sekali dirimu. Dalam posisi salah kamu masih berani untuk menantangku. Kenapa tidak? Kamu terlalu mengurusi urusanku. Masalah yang sudah lalu dan selesai. Kamu coba angkat kembali. Itu hanyalah suatu kesia-siaan dan akan merusak citra militer di mata masyarakat." Lang mengangkat kedua alisnya seraya menyeringai. Dia menganggap apa yang dikatakan oleh Benyamin adalah sebuah lelucon. "Aku akan peringatkan padamu. Jika kejadian 2 tahun yang lalu tidak mau terulang kembali, maka lebih baik kamu lupakan tentang masalah pencurian dan penjualan senjata militer."
Kekuatan besar di balik permasalahan ini tidak bisa kamu hadapi walaupun kamu adalah seorang dewa perang, kata Benyamin dengan suara yang pelan namun sorot matanya begitu tajam. Jadi jika aku tidak mau berhenti maka kamu akan membuatku kembali seperti 2 tahun yang lalu. Sepertinya itu mengasyikkan. Kalau begitu mari langsung saja kamu kirim aku ke keadaan 2 tahun yang lalu, ucap Elang dengan suara yang tidak kalah tenang namun lebih menyeramkan. Benyamin mengepalkan kedua tangannya dengan sangat keras. Ingin sekali dia langsung menghajar Elang saat ini. Apa yang terjadi di antara mereka mengundang perhatian orang-orang di diskotik itu. Bukan hanya orang-orang yang ada di luar diskotik, melainkan juga orang-orang yang ada di dalam diskotik. Mereka berbondong-bondong keluar dari diskotik untuk melihat pertengkaran yang terjadi di antara Elang dan juga Benyamin. Sheila yang berada di tempat VIP pun mendengar kabar tentang itu dan dia penasaran karena teman-temannya mengatakan jika akan ada pertarungan sengit yang akan terjadi. Ramai sekali di luar sana. Ya, ini pasti bukan pertarungan yang biasa saja, kata Sheila. Itu benar, aku mendengar jika pertarungan itu melibatkan seorang militer. Pastinya akan menjadi tontonan yang seru, kata teman wanita Sheila. Saat berada di depan pintu, teman Sheila menarik tangan Sheila dan membawanya ke bagian paling depan meski harus bersusah payah untuk bisa merangsek ke depan. Ketika mereka sudah sampai di bagian paling depan, Sheila terkejut ketika melihat sosok yang sedang berseteru itu adalah Elang. Kak Elang, Sheila sangat terkejut. Apa kamu mengenalnya? Tanya wanita yang memiliki rambut sepundak yang begitu lurus. Sheila menganggukkan kepalanya. Celaka, dia pasti akan kalah. Orang yang sedang dihadapi olehnya adalah Kapten Benyamin. Dia orangnya sangat kuat sekali, kata teman wanitanya Sheila. Benyamin melirik ke arah Sheila dan temannya. Percakapan di antara keduanya cukup keras dan bisa didengar oleh Benyamin. Namun dia tidak beraksi lain dan saat ini dia mengembalikan pandangannya kepada Elang. Ternyata ada juga yang mengenalmu. Kalau begitu ini akan sangat menarik karena aku akan membuat dia menangis. Aku akan membuat dia menangis karena melihatmu mati, ucap Benyamin seraya menyeringai. Kemudian sang kapten itu menoleh ke arah belakang. Terlihat dua orang pria yang berbadan besar, melangkahkan kakinya maju mendekati Benyamin. Setelah itu Benyamin mengembalikan pandangannya kepada Elang. Lalu dia berkata, kemudian kemampuanmu sangat luar biasa. Tapi apakah masih memiliki kemampuan itu saat ini? Aku membawa dua orang petarung bebas. Keduanya adalah pemegang sabuk di kelas masing-masing. Aku rasa dengan kedua orang ini sudah sangat cukup untuk bisa membuatmu lumpuh. Dengan santainya Elang berkata, jangan banyak bicara. Cepat maju. Aku ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Aku ingin menghadiri pesta barbecue. Sontak saja apa yang dikatakan oleh Elang membuat Benyamin merasa terhina. Kamu mau pesta barbecue? Silakan pesta di neraka, ucap Benyamin dengan suara tinggi. Setelah itu Benyamin menoleh ke arah seorang pria yang bertelanjang dada yang mana di tubuhnya penuh dengan otot besar. Serang dia, patahkan tulang-tulang orang itu, seru Benyamin. Pria yang memiliki kumis cukup tebal itu mengangguk. Lalu dia melangkahkan kakinya, sambil menetap kedua mata Elang. Sesuai dengan perintah, aku akan mematahkan seluruh tulang. Bersiaplah, ucap pria itu. Benjamin tersenyum dengan sangat lebar. Dia sangat percaya diri jika anak buahnya itu bisa menang. Pasalnya dia tahu jika Elang belum pulih 100%. Bersambung, lanjut episode 58 cepat. Aku ingin makan barbecue, sama seperti yang dipikirkan oleh Benyamin. Orang-orang yang sedang menonton di sana pun berpikir jika Elang tidak memiliki kesempatan untuk menang. Cukup beralasan memang. Sebab dua orang yang diutus oleh Benyamin untuk melawan Elang adalah para petarung bebas yang memiliki karir mentereng di dunia karung bebas di kota AC. Bahkan keduanya memiliki sabuk emas tanda jika mereka adalah petarung yang hebat. Tapi apakah sabuk emas itu merupakan modal yang cukup untuk melawan Elang? Wanita di samping Sheila menarik tangan Sheila sambil berkata, orang itu akan habis. Melawan satu petarung saja mungkin dia akan langsung bisa dikalahkan. Apalagi jadi harus melawan dua orang petarung bebas. Sudah tidak ada harapan lagi. Walaupun sudah melihat bagaimana kehebatan Elang pada pesta ulang tahunnya, namun tetap saja ada kekhawatiran di dalam diri wanita itu jika Elang akan kalah.
Dirinya pun kemudian teringat dengan rencana yang diutarakan oleh misalnya jika dia akan dijodohkan oleh pria itu. Menjadi bertambah khawatir. Hei, kamu kenapa kamu diam saja? Tanya wanita itu seraya menyenggol lengan Sheila. Tidak, aku hanya memikirkan tentang pria itu. Dia merupakan salah satu petinggi militer tetapi aku merasa ragu jika dia bisa menang melawan dua orang itu. Pasti akan sangat sulit, ucap Sheila dengan wajah yang menunjukkan kekhawatiran. Apa? Dia seorang petinggi militer. Apa kamu yakin? Pria itu tidak terlihat seperti itu. Tanya wanita berambut lurus dengan mata yang sedikit sipit itu. Sheila langsung terbungkam tatkala dirinya menyadari jika dia sudah banyak bicara. Pesan dari sang ayah sudah sangat jelas jika dirinya tidak boleh membongkar tentang identitas asli Elang Widanarko. Dia lebih memilih untuk melihat serius apa yang terjadi selanjutnya antara Elang dan juga dua orang petarung bebas itu. Saat ini terdengar tawa dari mulut Elang. Dia seperti seorang pengunjung teater yang sedang menyaksikan drama komedi. Hahaha. Apa kau yakin ingin bertarung denganku di sini? Kamu lihat di sini alasnya adalah aspal dan tidak ada wasit. Jika nantinya aku kelepasan dan akan melakukan beberapa serangan berbahaya kepadamu, bagaimana? Apa itu tidak masalah? Tanya Elang terserah yang mengangkat kedua bahunya. Siapa orang yang tidak tersinggung dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Elang yang secara halus merendahkan dan tidak menganggap kekuatan yang dimiliki? Apalagi orang itu adalah seorang petarung bebas dengan sabuk emas. Pria berotot itu mengepalkan kedua tangannya hingga urat-urat yang ada di tubuhnya terlihat jelas. Dengan kondisi saat ini yang sedang bertelanjang dada, membuat pria itu terlihat begitu sangar. Jangan kau kira aku hanya bertarung di atas ring saja. Aku hidup di jalanan dan pertarungan macam ini adalah makananku sehari-hari. Jadi daripada kamu sibuk mengkhawatirkanku, lebih baik kamu sibuk mengkhawatirkan dirimu sendiri, ucap orang suruhan Benyamin itu. Bukannya bersiap-siap dengan memasang kuda-kuda, Elang malah memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Dia terlihat begitu santai sekali. Bajingan, kamu benar-benar sudah menghinaku. Jangan salahkan jika macan mengamuk, geram pria itu. Kemudian dengan secepat kilat pria yang bertanya kepada itu menyerang Elang. Karena berat tubuhnya, pria itu tidak bisa bergerak dengan cepat. Jika sebagai petarung bebas yang bertarung di atas ring, biasa mereka sebut sebagai oktagon. Kecepatan bukanlah hal yang penting. Jadi walaupun dia lambat tetap saja dia bisa memenangkan sabuk emas. Elang masih berdiri di tempat yang sama yang tanpa bergeser sedikit pun. Dia terlihat begitu santai. Tatkala sebuah tinju dilesatkan, Elang hanya menangkisnya dengan tangan kanan. Dan kemudian dengan cepat dia melepaskan pukulan ke arah dada pria berotot itu. Bu, trak, mata anak buah. Benyamin langsung melotot dan mulutnya terbuka dengan lebar. Dan seketika pria itu ambruk sambil memegang dada dan juga tenggorokannya. Saat ini dia merasakan sakit yang luar biasa dan sesak napas yang hebat hingga tidak bisa mengambil oksigen akibat dari pukulan yang mengenai dadanya dan menyebabkan tulang rusuknya patah. Setelah kejadian itu, suasana di sana langsung hening dan rasa dingin menusuk tulang. Tidak ada yang mengeluarkan suara saat ini. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Elang. Bahkan beberapa di antara mereka pun merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Elang kembali memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana sambil menatap kedua mata Benyamin. Pria itu tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya memperhatikan Benyamin dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh pria yang saat ini gemetaran tubuhnya. Jangan senang dulu, pertarungan baru akan dimulai dan kamu akan tergeletak sama seperti dia, ucap Benyamin dengan suara yang tinggi dan bergetar sambil menunjuk petarung bebas yang tergeletak di aspal. Jangan terlalu banyak bicara dan buktikan saja, ucap Elang, mengembalikan kata-kata dari Benyamin. Kemudian Benyamin menyuruh seorang pria yang berada di samping kirinya untuk bergerak, menyerang Elang. Serang dia, jangan sampai kamu membuatku malu. Seret dia ke sini dan paksa dia untuk berlutut di hadapanku, seru Benyamin dengan suara yang keras dan bergetar. Pria yang memiliki tubuh lebih kecil namun memiliki kelas di tarung bebas lebih tinggi dibanding orang yang sudah tergeletak akibat satu serangan yang dikeluarkan oleh Elang, melangkah maju. Sebenarnya aku tidak mengira jika kamu cukup kuat dan bisa mengalahkan orang itu dengan mudah.
Tapi aku bukanlah lawan yang seimbang untukmu. Aku jauh lebih kuat dari pria lemah itu. Maka aku kira kamu harus berhati-hati, ucap pria berkulit sawo matang dengan rambut tipis hampir botak itu sambil menunjuk petarung bebas yang tergeletak. Elang mengeluarkan ponselnya untuk melihat pukul berapa saat ini. Dan ketika dia melihat sudah pukul 9, dia pun menarik napas dalam-dalam. Menurutnya jam segini adalah waktu yang tepat untuk menyantap barbecue. Dia pun kemudian menaruh kembali ponselnya di kantong saku celana sambil menatap wajah petarung bebas kedua yang akan dihadapinya. Kamu benar-benar sudah membuang waktuku. Kalau kamu tidak mau menyerang biar aku saja yang menyerang duluan. Aku sudah lapar dan ingin menyantap barbecue, ucap Elang dengan begitu jujurnya. Bagi petarung bebas itu, kata-katanya itu adalah sebuah penghinaan besar. Dia tidak bisa menerimanya sehingga kini amarahnya memuncak. Bajingan, kalau begitu majulah. Tidak sedikit pun aku akan mundur, seru pria itu. Elang menatap kedua mata petarung bebas itu, tatapan matanya yang begitu tajam, cukup meneror. Tanpa basa-basi, Elang pun melesat dengan sangat cepat untuk menyerang sang petarung bebas. Pria yang memiliki mata besar itu menyipitkan matanya agar bisa melihat gerakan Elang. Namun karena gerakannya yang sangat cepat membuat dia kesulitan untuk bisa melihat Elang, bahkan hanya untuk bayangan yang saja. Dan tiba-tiba, Elang sudah berada di depan wajahnya. Bersiaplah untuk mati, ucap Elang. Tentu saja sang petarung bebas langsung mengantisipasinya dengan menyilangkan kedua tangan di wajah dan satu kaki kanan diangkat ke arah perut. Apa yang dilakukan olehnya membuat seluruh area vital tertutup. Jadi jika dia terkena serangan, dia tidak akan bisa langsung dikalahkan. Elang tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh petarung bebas itu. Dan dengan cepat dia kembali bergerak dengan menempuh satu kaki sebelah kanan agar dirinya bisa melompat ke belakang sang petarung bebas melalui samping kirinya. Tutup saja bagian depanmu. Aku bisa melakukannya dari bagian belakang, ucap Elang. Mendengarkan ucapan yang akan dikeluarkan oleh orang, membuat sang petarung bebas itu terkejut. Namun tidak berlangsung lama karena tiba-tiba pandangan kabur dan Elang menyeringai sesaat setelah dia merasakan sebuah benturan yang sangat keras di leher bagian belakangnya. Bruk, petarung bebas itu tersungkur ke aspal dengan kepala yang terlebih dahulu menghantamnya, membuat kepala pria itu berdarah. Elang tidak mau berhenti di sana. Karena jaraknya sudah sangat dekat dengan Benyamin, pria itu pun berniat untuk langsung menyerang sang kolonel. Jangan bergerak atau aku akan menembakmu, ancam Benyamin sembari menodongkan senjata api kepada Elang yang baru akan mulai menyerangnya. Bersambung. Lanjut episode 59. Mayor Jenderal Diaz Benyamin terpaksa mengeluarkan senjata api karena dia merasa jika dirinya tidak akan bisa menang jika dengan tangan kosong melawan Elang. Aku sudah mengatakannya, aku adalah seorang militer dan kamu saat ini hanyalah seorang sipil. Kamu tidak memiliki kekuatan militer apapun, jadi lebih baik kamu menyerah dan lupakan saja dengan keinginanmu, ucap Benyamin seraya menodongkan senjata api itu ke arah kepala Elang. Wajah Sheila berubah pucat melihat Elang ditodong senjata api seperti itu. Di pikirannya kini hanyalah bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan Elang. Memangnya kamu pikir dengan kamu menodongkan pistol seperti itu bisa membuatku takut? Tanya Elang dengan kedua alis yang terangkat. Bagi Elang, senjata api bukanlah barang menakutkan. Senjata api jelas bukanlah mainannya. Dia lebih banyak berkutat dengan bom, rudal dan senjata-senjata modern lainnya yang jauh lebih berbahaya dibanding dengan senjata api. Aku kira kamu cerdas tetapi ternyata kamu bodoh. Jangan pernah ego dan juga harga diri. Kamu menolak untuk menyerah dan berpikir jika kamu masih bisa melakukan keajaiban. Jarak di antara kita sangat dekat. Kamu tidak akan bisa menghindarinya. Terima saja kenyataan jika kamu bukanlah kamu yang dulu, ucap Benyamin seraya menyeringai. Memang benar apa yang dikatakan oleh Benyamin. Saat ini Elang tidak sama seperti yang dulu. Dia belum kembali sepenuhnya. Namun sesuatu yang dilupakan oleh Benyamin adalah diri orang yang saat ini masih bisa mengalahkan 100 pasukan militer dengan tangan kosong. Benyamin memang terlalu naif dalam menilai kondisi Elang hanya karena pria itu baru sembuh setelah 2 tahun yang lalu tanpa menimbang tentang kekuatan besarnya. Elang menatap kedua mata Benyamin dengan tatapan yang sangat tajam.
membuat siapapun yang memandang mata Elang saat ini, niscaya pasti dia akan ketakutan. Aku beri kamu satu lagi kesempatan. Menyerah atau mati? Tanya Benyamin. Mencoba untuk berusaha menguatkan diri untuk menyembunyikan rasa takut yang ada di dalam dirinya. Lalu dia kembali berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk mengorbankan diri demi kebenaran. Saat ini dirimu hanyalah seorang sampah yang tidak berarti. Identitasmu yang dulu sudah pergi menghilang sejak lama. Bukankah sangat menyedihkan jika mati dalam kedudukan sebagai orang yang tidak berguna? Maka menyerahlah. Syaratnya sangat mudah sekali. Hanya tutup mata dan telinga saja. Di saat ini, tiba-tiba perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar teralihkan dengan kedatangan sebuah mobil jeep berwarna hitam. Ketika seseorang yang berbadan tegap dengan bahu yang lebar keluar dari dalam mobil mewah itu, semuanya dibuat tercengang. Walaupun ada suara-suara yang membuat keributan, Benyamin sama sekali tidak teralihkan pandangannya. Dia tetap menatap kedua mata seseorang karena tidak mau sampai fokusnya menurun jika dia mencari tahu tentang akar dari keributan yang terjadi. Elang yang berada di dalam posisi tepat karena menghadap lurus kepada seseorang yang datang itu, dapat melihat dengan jelas siapa pria itu. Dirinya pun kemudian tersenyum melihatnya. Suara langkah kaki yang begitu tegas seperti anak kaki 10 orang prajurit yang berjalan seirama, membuat suasana semakin mencekam. Perasaan Benyamin berubah menjadi buruk tatkala dia mendengar derap langkah itu. Dia bisa menilai jika orang yang datang bukanlah orang sembarangan. Namun lagi Agi Benyamin tidak mau menoleh apalagi sampai membalikan badan. Dia khawatir jika melakukan itu maka Elang dapat menyerangnya dengan cepat. Alhasil dia menjadi tidak siap dan serangan yang dilesatkan itu pasti akan mengenai telak area vital di tubuhnya. Di pikirannya, dengan begitu dia akan mati konyol. Jadi lebih baik dia tetap fokus kepada Elang dan jika orang yang datang adalah orang yang berpihak kepada Elang, mereka juga tidak akan berani macam-macam karena saat ini dia bisa membunuh Elang kapanpun dia mau. Siapa yang mengajarimu kurang ajar seperti ini? Pekik seorang pria dari belakang. Suara itu membuat Benyamin langsung gemetaran tubuhnya karena dia mengenal suara itu. Benyamin menoleh ke arah belakang dengan perlahan untuk mengecek kebenaran dari dugaannya. Maijen Diaz, ucap Benyamin dengan suara yang bergetar karena rasa takut menyerang seluruh anggota tubuhnya. Maijen Diaz datang ke diskotik itu untuk bertemu dengan seseorang. Namun dirinya malah dihadapkan dengan sesuatu yang begitu mengejutkannya. Dewa Perang sedang ditodong senjata api kolonel. Bukankah itu sesuatu hal yang konyol? Apa yang kamu lakukan, Benyamin? Apa kamu sudah gila dan ingin mati dengan cepat? Maijen Diaz bertanya dengan suara yang tinggi. Ekspresi wajah dari Jenderal Bintang 2 itu begitu menyeramkan. Bagaikan singa yang sedang menatap mangsa. Benyamin membalikkan badannya, menghadap Maijen Diaz dengan wajah yang pucat. Jika melawan Elang dia tidak setakut ini karena menilai jika Elang tidak memiliki kekuatan militer. Namun untuk melawan Maijen Diaz, dia sangat takut. Posisi Maijen Diaz sebagai seorang pimpinan komando khusus, sangatlah membuat dia takut. Pasalnya pasukan yang dimiliki oleh Maijen Diaz adalah orang-orang pilihan yang memiliki kekuatan di atas prajurit biasa. Bahkan seorang pasukan khusus mampu menandingi 10 prajurit biasa. Bagaimana mungkin dia bisa tidak takut? Mohon maaf Maijen Diaz, sungguh aku melakukan ini karena terpaksa. Aku hanya berusaha untuk menjaga diriku sendiri, ucap Benyamin, membela diri. Kemudian Benyamin menunjuk ke arah dua orang pria yang tergeletak di aspal dalam keadaan yang mengenaskan. Kamu lihat itu, Maijen Diaz. Dia sudah bertindak gila dengan menyerang anak buahku. Dia adalah monster. Dengan melakukan itu, Benyamin berharap akan mendapatkan dukungan dari Maijen Diaz dan komandan itu akan memberikan hukuman kepada Elang. Namun ekspresi wajah Maijen Diaz sama sekali tidak berubah. Dia masih menyeramkan. Tanda jika dirimu masih dalam kondisi marah. Semua orang yang ada di sana menilai jika Maijen Diaz akan berada di pihak Benyamin. Pasalnya mereka sama-sama berasal dari militer. Habislah orang itu. Maijen Diaz pasti akan mendukung sang kolonel. Nasib orang itu berakhir di sini. Dia memang bisa melawan para petarung bebas itu. Tapi, dia nggak akan mungkin bisa menang melawan Maijen Diaz. Dia adalah orang yang terkuat di kota ini.
Jika aku jadi orang miskin itu, sekarang aku akan kabur. Aku nggak akan mau melayaninya. Itu hanya akan membuatku mati. Orang-orang itu menilai berdasarkan dengan apa yang mereka lihat dan mereka ketahui. Saat ini, mereka hanya mengetahui jika Maijen Diaz adalah orang yang kuat dan tidak akan ada yang bisa melakukan apapun kepadanya. Namun apa yang terjadi di luar dugaan mereka semua. Maijen Diaz menghadap kepada Elang dan dirinya pun langsung memberikan hormat militer kepada Elang. Boom! Semua orang terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Maijen Diaz. Bahkan Benyamin juga sangat terkejut. Pasalnya dia sudah yakin jika Maijen Diaz akan mendukungnya. Maafkan aku, Komandan. Aku sudah salah karena tidak bisa mendidik anak buahku, ucap Maijen Diaz dalam posisi hormat. Semua orang yang semula mengira jika Maijen Diaz berada di pihak Benyamin merasa syok. Ini bukan salahmu. Orang itu saja yang sudah kurang ajar. Dia berlaga seperti seorang panglima di hadapanku. Aku rasa orang seperti dia sudah tidak pantas lagi, An. Uke berada di dalam militer. Aku ingin kamu pecat dia, ucap Lang dengan suara dan mimik wajah yang sangat bersungguh-sungguh. Duar, apa? Dipecat. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.